Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Khairul Umah dengan NIM 223238. Pada video ini saya akan menjelaskan kode etik dari profesi analis sistem. Definisi dan lingkup profesi analis sistem. Sistem analis adalah salah satu profesi bidang IT yang fokus dalam perancangan, pengembangan, pemeliharaan, dan penerapan infrastruktur teknologi informasi seperti perangkat lunak, perangkat keras, cloud, dan lain-lain. Tugas utamanya meliputi yang pertama, mengumpulkan kebutuhan sistem dari pengguna atau lain, menganalisa proses bisnis yang berjalan, merancang spesifikasi sistem, dan menjadi penghubung antar tim bisnis dan tim teknis seperti programmer atau database administrator. Proses ini sangat penting karena hasil analisis mereka menentukan keberhasilan pengembangan sebuah sistem informasi. Kode etik profesi analisis sistem. Sebagai seorang sistem analis, penting untuk menjunjung tinggi etika profesional. Berikut ini adalah beberapa kode etik yang harus dijaga. Yang pertama, integritas dan kejujuran. Sistem analis harus menyampaikan hasil analisis secara objektif, tanpa manipulasi data demi kepentingan pribadi atau pihak lain. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi. Informasi dari klien harus dijaga kerahasiaannya, termasuk data pelanggan, proses bisnis, dan strategi internal. Yang ketiga, kompetensi profesional. Sistem analis hanya boleh mengambil proyek yang sesuai dengan keahlian mereka, serta wajib terus belajar mengikuti perkembangan teknologi dan standar industri. Yang keempat, objektivitas. Rekomendasi sistem harus berdasarkan analisis data, bukan tekanan dari pihak luar atau keuntungan pribadi. Kemudian yang kelima, tanggung jawab sosial. Analisis dan sistem yang dirancang tidak boleh merugikan masyarakat, baik dari sisi keamanan data, diskriminasi, maupun aksesibilitas. Yang keenam, kepatuhan terhadap hukum dan standar. Sistem analis wajib mematuhi peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan standar keamanan informasi seperti ISO atau IEC 27001. Yang ketujuh, dokumentasi yang akurat dan jelas. Setiap proses analis, desain, dan rekomendasi sistem harus terdokumentasi dengan rapi agar mudah dipahami oleh tim lain. Yang ke-8, kerjasama tim dan komunikasi yang baik. Sistem analis harus bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk pengguna akhir, developer, dan manajemen serta terbuka terhadap masukan. Yang ke-9, mengelolakan risiko. Mampu mengidentifikasi dan menyampaikan risiko yang mungkin terjadi jika sistem dijalankan. Yang ke-10, akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas setiap rekomendasi dan keputusan yang dibuat selama proses analisis. Kemudian ada konsekuensi jika kode etik dilanggar, yaitu jika seorang sistem analis melanggar kode etik, dampaknya bisa sangat serius seperti yang pertama, sistem yang gagal atau tidak sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian hilangnya kepercayaan dari klien, masalah hukum seperti pelanggaran Undang-Undang ITE atau PDT, bahkan pemecatan atau pencabutan sertifikasi profesi. Oleh karena itu, menjaga etika bukan hanya tentang citra diri, tapi juga menyangkut keberlangsungan proyek dan kepercayaan profesional. Kemudian ada sumber materi, yaitu dari versi dengan buku dan jurnal. Yang pertama dari Gajianto HM 2005, yaitu analisis dan desain sistem informasi Yogyakarta. Buku ini menjelaskan tugas dan tanggung jawab seorang sistem analis dalam proses pengembangan sistem informasi. Yang kedua dari Pressman RS 2010, Software Engineering Practitioner Approach, yaitu menjelaskan prinsip etika dalam pengembangan perangkat lunak, penyelenggaraan, dan etika sistem analis. Yang ketiga, Wibowo RA 2017, Etika Profesi Teknologi Informasi, Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan, yaitu jurnal ini membahas prinsip-prinsip etika profesi dalam bidang teknologi informasi termasuk profesi sistem analis.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.